Pernah nggak sih Bapak Ibu Guru dengar kata coding terus langsung, aduh kayaknya rumit banget ya. Seolah-olah ini tuh skill wajib buat murid, tapi buat kita para pengajar rasanya kok kayak rintangan besar ya. Nah kali ini kita bakal bedah bareng-bareng teka-teki ini dan cari tahu gimana caranya supaya setiap guru tanpa terkecuali bisa pede ngajarin coding bahkan tanpa perlu jadi ahli IT dulu. Ya, buat sebagian besar dari kita, kata coding itu emang kayak sebuah teka-teki raksasa. Kita tahu jawabannya penting banget buat masa depan anak didik kita, tapi potongan-potongannya itu loh terasa asing dan susah banget buat disatuin. Dan ternyata ini adalah tantangan yang umum banget dirasain sama para pendidik. Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Sumber kita menyoroti sebuah kekhawatiran yang sangat nyata. Ada perasaan, ada anggapan, kalau mau ngajar coding, ya kita sendiri harus jadi pakar teknologi dulu, harus jago IT dulu. Gimana? Mirip sama yang dirasain nggak? Mungkin Anda sendiri pernah ragu-ragu kayak gitu, atau mungkin dengar dari teman sesama guru. Perasaan ini tuh wajar banget kok. Tapi, gimana kalau ternyata selama ini cara kita mandang masalahnya itu yang sedikit keliru? Oke, sekarang coba kita geser sedikit sudut pandangnya. Anggap aja coding itu bukan soal baris-baris kode yang bikin pusing, atau jadi seorang jenius komputer. Gimana kalau intinya itu justru sesuatu yang jauh lebih mendasar? Sesuatu yang kita sebut cara berpikir yang baru. Nah, disinilah perubahan cara pandang itu dimulai. Di sebelah kiri, itu mitosnya. Coding itu ribet, rumit, cuma buat para ahli IT. Tapi kenyataannya, di sebelah kanan, coding itu lebih kayak nyusun balok loh. Ini soal cara mecahin masalah, mikir secara logis, dan yang paling keren, bisa dimulai dengan aktivitas unplugged. Betul, belajar coding tanpa komputer sama sekali. Cuma pakai kertas, pulpen, atau permainan. Jadi ini bukan lagi soal jago IT, ini soal pola pikir. Oke, terus gimana dong caranya kita nyebrang dari rasa takut ke kenyataan yang baru ini? Nah, untungnya udah ada panduan yang dirancang khusus buat kita, para pendidik. Yuk, kenalan sama Talent Code Center. Misi mereka tuh jelas dan kuat banget, memberdayakan para mentor, yaitu kita para guru, supaya bisa ikut merajut masa depan lewat coding. Poin kuncinya di sini adalah, TCC itu fokusnya ke pelatihan yang praktis. Jadi ini bukan soal ngafalin teori yang rumit, tapi tentang mengalami dan menerapkan konsepnya secara langsung. Jadi skill yang kita pelajari itu benar-benar bisa langsung dipakai di kelas. Tentu aja, ngomong pelatihan praktek itu gampang. Tapi gimana sih sebenarnya metode TCC ini bekerja? Apa yang bikin metode ini efektif banget buat para pendidik seperti kita? Jadi, kekuatan metode mereka itu ada di 5 pilar ini. Ingat kan, rasa takut di awal tadi yang rasa harus jadi ahli IT? Nah, di sini kita belajarnya langsung dari praktisi industri, bukan cuma teori. Pelatihannya juga pakai contoh kasus nyata, jadi nyambung banget sama kondisi di kelas kita. Dan yang paling penting, ini bukan kursus sekali selesai terus udah. Ini tentang ngebangun komunitas dan dukungan jangka panjang. Coba deh kita lihat mereka itu menyesuaikan pendekatannya untuk tiap jenjang. Untuk anak SD mulainya seru-seruan, pakai coding unplugged dan proyek kreatif. Begitu masuk SMP, siswa dikenalin sama coding visual pakai aplikasi kayak Scratch, di mana mereka tinggal tarik lepas balok kode buat bikin cerita atau game. Nah, di tingkat SMA atau SMK, baru deh lebih dalam lagi ke proyek berbasis data dan AI. Kelihatan kan, setiap level itu dirancang dengan sangat matang. Sebuah program pelatihan, sebagus apapun, pada akhirnya akan bergantung pada siapa instrukturnya. Yuk kita intip siapa aja sih para ahli di balik Talent Code Center ini? Kredibilitas pengajarnya ini jadi kunci. Tim TCC itu bukan cuma sekedar guru, tapi gabungan para ahli dari berbagai bidang. Mulai dari fasilitator yang diakui secara nasional, praktisi industri, sampai akademisi. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Instruktur mereka itu termasuk fasilitator yang diakui langsung oleh Kementerian Pendidikan loh. Ini jadi jaminan penting bahwa apa yang kita pelajari itu nggak cuma relevan, tapi juga sejalan sama kurikulum dan standar pendidikan nasional. Nggak cuma itu, keahlian mereka juga diperkuat sama para dosen dari universitas terkemuka dan pimpinan dari industri. Ini nih yang menciptakan jembatan penting. Kita bisa dapat landasan teori yang kuat dari akademisi, sekaligus wawasan praktis tentang apa yang sebenarnya dibutuhin di dunia kerja saat ini. Jadi apa artinya semua ini? Ini tuh lebih dari sekedar pelatihan biasa. Ini tentang membekali para pendidik untuk benar-benar bisa membentuk generasi berikutnya. Dan ini bukan cuma janji, mereka udah membuktikannya. Portofolio mereka menunjukkan implementasi nyata dari program coding dan AI untuk guru-guru SD. Ini jadi bukti kalau metode mereka beneran berhasil dan udah ngasih dampak positif langsung di sekolah-sekolah. Materi mereka merangkum semuanya dengan sempurna. Di setiap baris kode yang kita pelajari, ada masa depan yang siap dibangun.
Ini bukan lagi cuma soal teknologi kan? Ini tentang membekali generasi mendatang. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita harus mengajarkannya, tapi bagaimana kita bisa memulainya.